Kalau ada kiai-kiai, kalau ada pengacara-pengacara yang tahu tentang agama, ayo kita debat. Kan kami udah buka lowongan dari dulu. Oh, dia nantang debat, dia nantang untuk ya berdebat lah tentang statementnya dia itu ya, bahwa tidak percaya dukun batal syahadatnya. Aduh, apalagi pendakwah-pendakwah yang bacotnya asal ngomong, dia nggak ngerti syirik itu apa sih? Hah? Astagfirullahaladzim, daus, kalau ngomong gak dikontrol gitu ya. Pendakwa dibilang bacotnya asal ngomong. Kalau versi gue nggak bakal mau kalah gitu loh. Dan memang orang yang nggak percaya dengan adanya dukun itu syahadatnya bakal batal. Tuh. Gitu loh. Karena 10 kategori yang membatalkan syahadat itu diantaranya ya tidak mempercayai, tidak menjalankan apa perintah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya. Kali ini saya mau nge-reaction lagi beberapa videonya Firdaus. Entah sampai kapan si Firdaus ini terus-terusan diberi panggung oleh media. Ya selama media terusan memberi panggung, ya selama itu juga kita harus mereaction, mengcounter perkataan-perkataannya si Firdaus. Seperti yang sudah saya sampaikan di konten sebelumnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersusah payah menegakkan syariat agama Islam sampai berperang, dilempari batu, berdarah-darah. Bahkan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang syahid dalam keadaan mengenaskan. Sampai akhirnya agama Islam ini telah disempurnakan dan sekarang kita tinggal menjalaninya aja sesuai syariat yang ada. Menjadi kewajiban kita juga untuk menjaga kemurnian agama Islam sebagai juga bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Susah payahnya Rasulullah menegakkan agama Islam, lalu ada beberapa kelompok orang mencoba untuk memutarbalikkan fakta tentang kebenaran di dalam ajaran agama Islam, bahkan sampai mengatakan tidak percaya dukun batal syahadatnya. Lalu kita berdiam diri dengan hal itu, maka di sini perlu dipertanyakan orang-orang yang berdiam diri itu bagaimana iman Islamnya. Minimal hati lah ya, jangan sampai kita hatinya condong kepada perkataannya Firdaus dan juga pikiran kita jangan sampai condong kepada perkataannya Firdaus, karena itu perkataan yang salah ya. Jelas-jelas di dalam agama Islam itu dilarang untuk percaya dan mendatangi perdukunan. Dan selama dia masih diberi panggung oleh media, ya selama itu juga kita harus mengcounter perkataannya, mereaction video-videonya. Oke, kali ini saya mau nge-reaction lagi videonya. Di sini ada captionnya, jangan bilang kami sesat. Oh, dia juga menolak ya dikatakan sesat. Coba kita putar dulu videonya. Bahwa statement-statement kami sesat, sementara kalian sendiri sesat juga gitu. Wah. Dia mengatakan kita juga sesat gitu ya. Kalian juga sesat gitu. Dia menistakan. Kalau memang bicara masalah sesat, ayo kita kupas. Saya senang kalau ada kiai-kiai, kalau ada pengacara-pengacara yang tahu tentang agama, ayo kita debat. Kan kami udah buka lowongan dari dulu. Oh, dia nantang debat, dia nantang untuk ya berdebat lah tentang statementnya dia itu ya, bahwa tidak percaya dukun batal syahadatnya. Lowongan untuk debat. Jangan mengatakan nggak level. Jangan bilang nggak level, Miftah. Ayo Miftah, kamu kalau ada nyali, ayo debat sama kita. Jangan menghindar. Gitu loh. Gus Miftah ini ya langsung disebutin ya. Menghindar seakan-akan nggak level. Apa nggak level? Hanya nggak level sampean sama saya. Itu loh. Gitu loh, Miftah kok nggak level-level, orang baru. Saya udah lama di dunia entertain. Suka kamu yang nggak level saya. Gitu. Jadi kalau mau debat, ayo, jangan di belakang layar, bilang saya nggak level, saya nggak ini. Siapa yang mau debat, ayo gitu loh. Kita punya kupasan, kita punya penafsiran. Kalian juga punya penafsiran. Jangan merasa benar sendiri gitu loh. Iya. Wow, dia ngajak debat nih ya, ngajak debat Gus Miftah. Memang Gus Miftah itu pernah diwawancarai oleh media dan mengatakan tidak level berdebat dengan Firdaus dan Gus Irfan. Dalam kata lain ya, Gus Miftah itu menolaklah berdebat dengan Firdaus. Jangankan Gus Miftah, Imam Syafi'i yang sudah jelas-jelas tidak diragukan lagi ilmunya, beliau menolak berdebat dengan orang bodoh. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, aku mampu berdebat dengan 10 orang yang berilmu, tapi aku pasti kalah dengan seorang yang bodoh, karena orang yang bodoh itu tidak pernah paham landasan ilmu. Orang yang berilmu bisa dengan mudah memahami perkataan-perkataannya orang bodoh ya, karena memang orang berilmu pada dahulunya dia juga adalah orang yang tidak tahu apa-apa. Dengan banyaknya belajar akhirnya dia berilmu dan menjadi tahu. Sedangkan orang yang bodoh itu susah memahami perkataannya orang-orang yang berilmu karena tidak mengerti landasan ilmu itu. Sehingga kalau dipertemukan antara orang yang berilmu dan orang yang bodoh lalu debat di
situ ya nggak akan nyambung, karena memang orang bodoh itu bukan untuk diajak debat, tapi diberitahu ini loh yang benar. Tetapi kalau sudah diberitahu sedemikian rupa masih ngeyel aja, nggak ada cara lain selain diberikan efek jerah. Imam Al-Ghazali pernah berkata, karena orang-orang dungu lah terjadi banyak kontroversi di antara manusia. Seandainya orang-orang yang bodoh berhenti bicara, niscaya berkuranglah pertentangan di antara sesama. Ya, jadi memang harus dihentikan, diberikan efek jerah gitu guys ya. Karena kalau tidak dihentikan, tidak diberi efek jerah, dia terus-terusan ngomong, maka akan semakin banyak pertentangan di antara manusia karena dia menyebarkan syubhat yang berbahaya. Oke, kita simak lagi video Firdaus yang lainnya. Ini videonya guys ya, entah ada apa lagi di sini perkataannya yang kontroversi. Kita putarkan coba videonya. Apa alasannya untuk benci pada dukun? Makanya banyak orang yang sok tahu menjabarkan hadis dan firman Allah Subhanahu wa taala tentang dukun tadi. Sok tahu, banyak yang sok tahu. Dukun itu syirik, musyrik. Aduh, apalagi pendakwah-pendakwah yang bacotnya asal ngomong, dia nggak ngerti syirik itu apa sih. Hah? Astagfirullahaladzim, Daus kalau ngomong nggak dikontrol gitu ya. Pendakwa dibilang bacotnya asal ngomong. Nauzubillah, coba kita putar lagi ya. Gitu. Jadi apa alasannya untuk benci pada dukun? Makanya banyak orang yang sok tahu menjabarkan hadis dan firman Allah Subhanahu wa taala tentang dukun tadi. Sok tahu, banyak yang sok tahu. Dukun itu syirik, musyrik. Aduh, apalagi pendakwah-pendakwah yang bacotnya asal ngomong, dia nggak ngerti syirik itu apa sih. Pendakwa dibilang bacotnya asal ngomong ya. Rasulullah itu juga pendakwa loh. Hati-hati. Dan Rasulullah juga menyuarakan, jangan percaya perdukunan, jangan datang ke perdukunan. Ya Allah, Rasulullah pendakwa, ulama, sahabat Rasulullah, sampai pada ulama-ulama dan ustadz di masa sekarang, itu juga pendakwa. Dia tidak menyebutkan oknum. Dia menuntut orang lain menyebutkan oknum dukun. Dia sendiri tidak mengatakan oknum ketika mengatakan sesuatu yang buruk kepada pendakwah. Dia bahkan mengatakan pendakwah, berarti itu banyak, bukan hanya satu orang saja. Dan dia katakan mulutnya bacot. Ya Allah, Daus, ini udah parah banget ya. Rasulullah itu juga pendakwah. Ada nggak sih keluarganya yang bisa ngasih pencerahan atau tegur lah itu si Firdaus? Udah parah banget soalnya. Setiap kali Firdaus ini diberi panggung untuk berbicara, selalu aja ada ucapan-ucapan yang menjadi kontroversi. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali tadi yang saya baca ya. Karena orang-orang dungu lah terjadi banyak kontroversi di antara manusia. Seandainya orang-orang yang bodoh berhenti berbicara, niscaya berkuranglah pertentangan di antara sesama. Ini dia salah satu perkataan Firdaus yang juga kontroversi dan selalu diucapkan ketika mendapatkan kesempatan wawancara ya. Coba kita simak nih. Kalau versi gue nggak bakal mau kalah gitu loh. Dan memang orang yang nggak percaya dengan adanya dukun itu sahadatnya bakal batal. Tuh. Gitu loh. Karena 10 kategori yang membatalkan sahadat itu diantaranya ya tidak mempercayai, tidak menjalankan apa perintah Allah. Kan gitu, bukan saja murtad ya, tapi tidak menjalankan saja perintah Allah, sahadatnya sudah bisa batal. Jadi menurut Firdaus, menjalankan perintahnya Allah itu yaitu mempercayai dukun. Dia mengatakan bahwa ya percaya dengan dukun itu adalah perintahnya Allah juga. Dari mana dasarnya Daus? Ini ngawur banget. Gitu loh. Perintah Allah itu yang mempercayai qadar dan qadar itu tadi, qadrat iradat atau takdir. Ya dia jadi dukun, ada akte pendiriannya. Ya kita harus percaya ya kan adanya mereka. Kalau ada dukun yang punya akte pendirian, kalau ada dukun yang punya legalitas di negara kita, apakah kita harus mempercayainya? Apakah mempercayainya bagian dari ibadah, bagian dari perintah Allah? Kan tidak. Ini ngawur ya ngomongnya ya. Di tengah-tengah kehidupan kita. Gitu. Kalau nggak percaya itu berarti nggak percaya dengan apa yang diperintahkan dalam rukun Islam dan rukun iman. Kok bisa? Gitu. Kok bisa rukun Islam, rukun iman lagi? Apa kaitannya sama percaya sama dukun gitu loh? Salah satunya yaitu tadi kodrat dan iradat, qadar dan qadar. Gitu. Oh, berarti bukan masalah percaya hal gaib, beda lagi bang ya? Iya masalah hal gaib juga. Di antaranya itu kan gue bilang. Jadi ada 10 kategori yang membatalkan sahadat. Bukan keluar dari Islam ya, membatalkan sahadat. Kita harus sahadat lagi. Gimana? Bukan keluar dari Islam tapi harus syahadat lagi. Lah gimana nih maksudnya? Ya kan adanya mereka di tengah-tengah kehidupan kita. Gitu. Kalau nggak percaya itu berarti nggak percaya dengan apa yang diperintahkan dalam rukun Islam dan rukun iman. Gitu. Salah satunya yaitu tadi kodrat dan iradat, qadar dan qadar. Gitu.
Oh, berarti bukan masalah percaya hal gaib, beda lagi bang ya? Iya, masalah hal goib juga. Di antaranya itu kan gue bilang. Jadi ada 10 kategori yang membatalkan syahadat. Bukan keluar dari Islam ya, membatalkan syahadat. Kita harus syahadat lagi. Bukan keluar dari Islam, tapi batal syahadatnya dan harus bersyahadat lagi. Ini perkataan yang sangat aneh dan membingungkan sekali ya. Batal syahadatnya bukan berarti keluar dari Islam dan harus bersyahadat lagi. Beginilah perkataan yang tidak dilandaskan dengan ilmu, tidak berlandaskan dengan dalil-dalil yang jelas, lalu berbicara agama ngawur jadinya. Gitu loh, syahadat lagi gitu. Jadi artinya di sini ya kita jangan egois juga gitu. Lo juga ngaku umat Islam tapi nggak jalankan rukun Islam juga tetap aja syahadat lu batal. Gitu loh, cari kupasan di kiai mana juga tetap jawabannya begitu. Batal syahadat. Ini adalah edukasi baru dari gua gitu loh. Wow, edukasi baru dari Firdaus. Ya Allah, edukasi apaan ini? Jadi orang-orang biar paham bahwa nggak selamanya syahadat kita ini kita nempel di badan kita. Ya Allah, kita ingin selamanya syahadat itu nempel pada diri kita. Bagaimanapun caranya kita harus mempertahankan itu. Kita ingin hidup dan mati dengan 2 kalimat syahadat tersebut. Tapi si Daus ini seenaknya gampang banget ya membatalkan syahadat seseorang. Ketika kita nggak menjalankan aja perintah Allah Subhanahu Wa Taala, satu yang hal yang mudah aja, sholat 5 waktu atau apa, batal syahadatnya, bisa gugur syahadatnya. Tapi kalau saling lapor ke Oke, itu tadi videonya. Waduh, tambah ngawur ya. Semakin ke belakang kita simak videonya, semakin tambah ngawur. Saya rasa si Firdaus ini sebenarnya paham bahwa ucapan-ucapan kontroversinya dia itu adalah ucapan yang salah besar. Namun karena dia menggunakan kontroversi agama untuk menaikkan ratingnya, untuk menaikkan viralnya, tetap diundang podcast di mana-mana, diundang ataupun diwawancarai oleh wartawan, ya akhirnya dia terus-terusan berkata seperti itu. Saya juga nggak tahu ini berakhirnya kapan, tapi selama si Firdaus ini terus menyebarkan syubhat di sosial media, ya selama itu juga saya harus mereaction video-videonya. Secara pengaruh sebenarnya Firdaus ini tidak begitu mampu lah ya bisa memberikan pengaruh kepada orang lain karena citranya di sosial media itu buruk. Teman-teman bisa lihat komentar-komentar di videonya itu lebih banyak hatersnya. Terkadang saya juga ketawa membaca komentar-komentar dari netizen ataupun hatersnya Firdaus itu mengatakan, mohon maaf pasien saya lagi kabur dan lain sebagainya. Begitulah komentarnya. Akan tetapi di sini kita bukan hanya berbicara tentang pengaruh ya. Di sini kita berbicara tentang marwah agama kita. Rasulullah itu susah payah menegakkan agama Islam sampai akhirnya Islam itu dinyatakan telah sempurna. Selalu ada satu orang yang coba mengobok-obok agama Islam, lalu kita diam aja. Di mana iman kita, di mana iman Islam kita yang harus kita pertanggungjawabkan. Setidaknya hati kita lah ya, jangan sampai condong kepada perkataan-perkataannya Firdaus yang mengatakan pendakwa itu bacot, bahkan juga mengatakan tidak percaya dukun batal syahadatnya. Na'udzubillahi min zalik. Jangan sampai guys ya, jangan sampai terbesit di hati sedikit saja untuk mendukung ataupun condong kepada perkataannya Firdaus. Tidak bisa dipungkiri mau bagaimanapun juga, mau dia jelaskan cocok logi dengan ini dan itu, dicocok logikan dengan qada dan qadar, takdir iradat, bahkan juga dicocok logikan dengan goib, ya tetap aja bahwa perdukunan syirik di dalam agama Islam itu dilarang. Bahkan orang yang meninggal dalam keadaan membawa dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang kekal itu di akhirat nanti guys. Jadi orang kalau kekal di neraka ya sudah nggak ada ujungnya, akan terus-terusan dapat siksaan di neraka. Tapi kalau orang tersiksa di dunia itu masih punya kesempatan untuk bisa masuk surga. Orang yang memiliki iman Islam di dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi itu dihargai dengan tidak akan kekal masuk ke neraka. Betapa Allah hargai iman yang kita punya. Makanya jaga baik-baik, jangan sampai hilang. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.